Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Di antara materi yang sangat penting di dalam bab suluk adalah memperhatikan kondisi para mukallaf. Dan yang dimaksud dengan mukallaf adalah hamba ya, yang dia terkena kewajiban syariat ya. Dan syarat taklif itu secara umum dua, al-bulugh wal aql ya, baligh dan berakal ya. Maka di antara materi yang penting di dalam bab suluk adalah memperhatikan kondisi para mukallaf serta merealisasikan sisi realita yang bersifat positif serta ya, jauh dari al-mithaliyah wasalbiyah ya. Jadi jauh dari pikiran-pikiran kosong ya, hayalan serta hal-hal yang bersifat negatif. Nah, serta memiliki perhatian terhadap sisi-sisi yang bersifat amalan dan jauh dari menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diamalkan ya. Maka di sini akan dijelaskan ya, penjelasan tentang materi ini di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah di antara ciri suluk yang syar'i adalah memperhatikan kondisi para mukallaf, kemampuan mereka serta tabiat mereka, dan memiliki perhatian dengan sisi realita yang bersifat positif ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu waqdu warahu wa syai' minad duljah wal qasda tablugu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW saddidu, maknanya adalah berusahalah untuk benar ya, untuk sadad ya, berusahalah untuk benar ya. Wa qaribu ya, yang dimaksud adalah aila tufritu fatajtahidu ya, fatajhadu anfusakum fil ibadah. Jadi jangan berlebih-lebihan sehingga membuat diri kalian kesusahan di dalam ibadah, li'ala yufdi bikum dzalika ilal malal, supaya dengan hal tersebut tidak menyebabkan kalian masuk ke dalam kebosanan sehingga meninggalkan amal dan menyepelekan amal. Nah, itu makna dari hadis sadidu wa qaribu ya.
Taib, kemudian ya, inna min mazaya hadzal din wa khasaisihi mura'atu ahwalil mukallafin. Maka di antara keunggulan agama ini dan kekhususannya adalah memperhatikan kondisi-kondisi para mukallaf dan sesuai dengan tabiat manusia, ya, dengan kekuatan dan kelemahannya, ya, dengan tabiatnya dan perasaannya, ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah mengisyaratkan kepada realita seperti ini, ya. Beliau mengatakan, lama kana al-'abd la yanfaku anil hawa ma dama hayyan fa inna hawahu lazimun lahu kana al-amr bi khurujihi anil hawa bil kulliyah kal mumtani walakin al-maqdur lahu wal ma'mur bihi an yasrifa hawahu an maratil halakah ila mawatinil amni was salamah. Mithaluhu anna Allah subhanahu wa ta'ala lam ya'murhu bisarfi qalbihi an hawa nisa jumlatan bal amarahu bisarfi dhalika ila nikah ma tabalahu minhunna min wahidah ila arba wa minal imama sya'a fansarafa majral hawa min mahallin ila mahallin wa kanat rih daburan fastahalat sabban. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, dikarenakan yang namanya seorang hamba, dia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya hawa, dari yang namanya keinginan, ya, tidak akan pernah bisa lepas dari hawa selama dia hidup, ya, selama dia masih hidup, maka hawanya akan menyertainya selalu, ya, sehingga perintah untuk keluar dari hawa nafsu secara keseluruhan ini perkara yang mumtani, perkara yang tidak mungkin direalisasikan, tidak bisa seseorang untuk meninggalkan hawa nafsunya secara keseluruhan, keluar dari hawa nafsunya secara keseluruhan, maka ini kal mumtani, ini perkara yang tidak mungkin, ya, perkara yang tidak mungkin. Nah, akan tetapi yang masuk ke dalam batas kemampuannya serta perkara yang memang diperintahkan, maka dia mengarahkan hawa nafsunya, ya, memalingkan hawa nafsunya dari tempat-tempat kebinasaan, ya, mengalihkan ke tempat-tempat aman dan keselamatan. Ya, di sini Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan seorang hamba untuk memalingkan kolbunya dari keinginan kepada perempuan secara keseluruhan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk memalingkan kolbu kita dari yang namanya perempuan secara keseluruhan. Maksudnya dilarang menyukai perempuan, enggak. Ya, tidak seperti itu, ya. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengendalikan hal tersebut dengan cara menikahi apa yang baik baginya di antara para perempuan tersebut, dari mulai 1 sampai 4 maksimalnya, itu kan, dari mulai 1 sampai 4, dan memiliki ima, memiliki hamba sahaya kalau memang ada, ya, itu bebas. Ya, semuanya tidak dibatasi memiliki imam, memiliki hamba sahaya. Namun sekarang wujudnya nggak ada, ya, hamba sahaya sekarang wujudnya tidak ada perwujudannya. Nah sehingga apa, hawa nafsu tersebut dia terarahkan, ya, terarahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, diibaratkan tadinya angin tersebut berhembus begitu deras, kemudian berubah menjadi angin yang sepoi-sepoi. Jadi ibaratnya hawa nafsu yang pertama tadi angin yang deras, kemudian berubah menjadi angin yang lembut, ya. Wa kadzalika hawa dhafar wal ghalabah wal qahr. Ya, demikian juga hawa ingin unggul, ya, ingin menang,
dan ingin menguasai. Jadi keinginan seseorang ingin unggul, ya, ingin menang dan ingin menguasai itu kan bagian dari hawa nafsu. Syahwat apa? Kekuasaan. Ya, manusia memiliki syahwat kekuasaan. Ya. Nah, maka Allah tidak memerintahkan untuk keluar darinya. Ya. Allah tidak memerintahkan hamba untuk keluar, untuk meninggalkan syahwat, keinginan untuk menang, ya, untuk berkuasa, untuk unggul. Tidak memerintahkan untuk keluar secara keseluruhan. Ya. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengarahkan keinginan tersebut, ya, supaya unggul, menang, ya, dan bisa mengalahkan kebatilan dan para kelompoknya. Ya. Jadi digunakan untuk hal yang positif. Jadi keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menang, ya, keinginan untuk unggul. Nah, itu diarahkan untuk memerangi kebatilan dan para pengikut kebatilan. Ya. Wa syara'a lahu min anwa'il mughalabat bis-sibaq wa ghairihi ma yumarinuhu wa ya'udduhu lidh-dhafar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di antara macam-macam al-mughalabat. Ya, macam-macam yang dituntut kita ini untuk unggul. Ya, dengan sibak, misalkan apa, dengan perlombaan dan yang lainnya. Contohnya apa? Berkuda. Ya, contohnya berkuda dan yang lainnya. Ya, di antara perkara yang akan melatih dia dan mempersiapkan dia untuk mendapatkan kemenangan dan keunggulan tersebut. Nah, walaqad kana al-Khalifatur Rasyid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mudrikan li hadzal amr. Dan sungguh, ya, al-Khalifatur Rasyid yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia, ya, bisa menangkap perkara tersebut. Ya, dia. Falamma qala lahu ibnuhu Abdul Malik, tatkala anaknya Abdul Malik berkata kepadanya, ya abah, ma yamnauka an tamdi lima turid minal adli, fa wallahi ma kuntu ubali walau ghalat bi wa bikal qudur fi dzalik. Faqala Umar, ya bunai, innama ana urawidun nas riyadat as-sa'b, inni la uridu an uhyiyal amr minal adli fa akhiruhu hatta akhruju mahu tama'an minad dunya fayanfiru min hadhihi wa yaskunu li hadhihi. Kata anaknya tadi Abdul Malik, wahai bapakku, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang kamu inginkan, ya, dari keadilan? Demi Allah, aku tidak peduli walaupun, ya, kudur, ya, periuk tersebut, ya, mendidih denganku dan denganmu di dalam hal tersebut. Ya. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku hanya ingin melatih manusia dengan latihan yang sulit. Sungguh aku menginginkan menghidupkan suatu perkara dari keadilan, kemudian aku menundanya sehingga aku keluar bersamanya, ya, sehingga keluar bersamanya yaitu toma, ya, sikap toma dari dunia, sehingga mereka lari dari hal tersebut dan merasa tenang dengan hal tersebut. Walil Hasan al-Basri maqalatan nafisa fi hadzal maqam. Ya, dan Al Hasan al-Basri memiliki ungkapan yang sangat berharga dalam perkara ini. Nuriduha bitamamiha haitsu yaqul rahimahullah, dan saya akan memaparkannya dengan sempurna, ya. Beliau rahimahullah taala mengatakan,
inna hadza din dinun wasib. Ya, sesungguhnya agama ini adalah agama yang benar, yaitu Islam. Wa innahu man la yasbir ali yada'uhu. Dan sesungguhnya orang yang tidak bersabar di atas agama ini, dia akan meninggalkannya. Wa innal haqqa tsaqil. Sesungguhnya kebenaran itu berat. Wa innal insan dhaif. Dan sesungguhnya manusia itu lemah. Wa kana yuqal, dan ketika itu dikatakan, liya khudha ahadukum minal amal ma yutiqu. Hendaknya salah seorang di antara kalian beramal sesuatu yang dia mampu. Fa innahu la yadri ma qadra ajalihi. Karena dia tidak tahu, ya, seberapa kadar ajalnya. Wa innal abda idza raqiba bi nafsihi anfa wa kallafa nafsahu ma la yutiqu aw syaka an yusayyiba dzalika kullah. Maka sesungguhnya seorang hamba kalau dia menempuh tata cara unuf, tata cara keras, ya, terhadap dirinya, dia memaksakan diri, ya, dia memaksakan diri dalam beramal, ya. Kemudian tadi membebani kepada dirinya sesuatu yang di luar kemampuan, ya, maka bisa jadi karena dia tidak mampu melakukan hal tersebut, berdampak dia meninggalkan amal secara keseluruhan. Ya, jadi ketika seseorang itu beramal dengan memaksakan diri, ini akan menyebabkan dia tidak mampu, ujung-ujungnya dia meninggalkan amal secara keseluruhan, ya. Hatta la'alahu la yuqimul faridah, sehingga bisa jadi dia tidak melakukan kewajiban. Wa idza raqiba nafsahu at-taysir wa takhfif wa kalafa nafsahu ma tutiqu kana aqyas. Maka apabila dia memperlakukan dirinya dengan kemudahan dan keringanan dan membebankan kepada dirinya sesuatu yang memang dalam batas kemampuannya, tentu itu lebih cerdas, ya, dia lebih cerdas dalam bertindak. Wa amna'aha min hadzal adu, dan bisa lebih menghalangi musuh. Wa kana yuqal syarrus sayr al-haqq, dan dikatakan, ya, seburuk-buruknya berjalan adalah berjalan yang disebut dengan al-haqq, yaitu berjalan dengan kepayahan, ya. Maka tadi dalam beramal, ya, kita harus cerdas, harus bisa mengukur, ya, kemampuan di diri. Ya tentu kalau perkara-perkara yang wajib itu semuanya standar, dan itu dalam batas kemampuan. Ya. Baik, kemudian wa hadza Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah yuqarriru hadhihi al-waqi'iyah fayajma'u bainal muwafaqatul fitrah wa mulamati nawazil insan. Jadi ini Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, beliau mentakrir, menetapkan realita ini, di mana dia menggabungkan di antara perkara yang sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan tabiat manusia. Ma'al i'tina bi tarwidin nafsi wa tahdhibiha ala ta'atillahi ta'ala. Namun disertai dengan perhatian dia melatih diri dan membiasakan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'a rajulun li Abi Hazim wa qala, ya, tatkala datang seseorang kepada Abu Hazim dan dia bertanya atau berkata, "Inni la ajidu syai'an yahzununi." Jadi kata orang ini semacam curhat, ya, kepada Abu Hazim dengan mengatakan, "Sungguh aku mendapati sesuatu yang membuat aku bersedih." Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, "Ma huwa ya ibna akhi?" Apakah itu wahai anak saudaraku? Qal hubbi dunya. Kecintaanku terhadap dunia. Jadi ada orang curhat kepada Abu Hazim, ya, Salamah bin Dinar. Apa curhatnya? Dia merasa sedih karena apa? Dia cinta kepada dunia.
Dia mengira cinta kepada dunia itu mutlak tercela. Nah, orang ini mengira kecintaan kepada dunia itu mutlak tercela. Nah, faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, i'lam ya ibna akhi, inna hadha syai' ma u'atibu nafsi ala hubbi syai'in habbabahu Allah ta'ala ilayya. Ketahuilah wahai anak saudaraku, ya, sesungguhnya perkara tersebut aku tidak mencela diriku atas kecintaan kepada sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku cinta kepada hal tersebut. Ya. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Ya. Jadi memang manusia itu dijadikan cinta kepada dunia, di antaranya apa? Kepada perempuan, kemudian harta benda. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Ya. Taib. Nah, kemudian li'anna Allah azza wa jalla qad hababa hadhihi dunya ilaina. Dikarenakan Allah azza wa jalla telah menjadikan dunia ini dicintai oleh kita. Jadi menyebabkan kita itu cinta kepada yang namanya dunia. Ya. Walakin litakun mu'atabatuna anfusana fi ghairi hadza. Akan tetapi hendaklah kita mencela diri kita ini pada selain perkara tersebut. Ya. Itu apa? Alla yad'una hubbaha ila an nakhudha syai'an min syai'in yakrahuhu Allah. Nah, ini yang bagusnya di sini. Ya, jadi yang harus kita pahami, jangan sampai kecintaan kita kepada dunia, kata Salamah bin Dinar tadi, ya, mengajak kita untuk mengambil sesuatu dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita kepada dunia jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengambil sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala annamna syai'an min syai'in ahabahullah. Dan jangan sampai kecintaan kita kepada dunia kita menghalangi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai saking kita cintanya kepada dunia, kita tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Nah, itu yang menyebabkan tercela itu seperti itu. Adapun pada dasarnya cinta kepada dunia itu adalah sifatnya fitrah. Ya, tidak mungkin seseorang lepas dari hal tersebut. Ya, kecintaan kepada dunia menjadi tercela ketika tadi menggiring kepada hal yang dibenci oleh Allah. Ya. Karena cintanya kita kepada dunia, kita mengambil sesuatu yang dibenci oleh Allah, atau kita menghalangi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Artinya tidak memberikan sesuatu yang memang Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, untuk memberikannya. Di antaranya apa? Zakat, ya, atau nafkah yang bersifat wajib. Ya. Taib. Fa idza nahnu fa'alna dzalika la yaduruna hubbuna iyyaha. Jadi kalau kita bisa tahu batasannya, kita melakukan hal tersebut, ya. Jadi kecintaan kita kepada dunia tidak sampai mengambil hal yang dibenci oleh Allah, ya, dan menahan sesuatu yang memang disukai oleh Allah. Maka kalau kita melakukan hal yang demikian, maka kecintaan kita kepada dunia ini tidak membahayakan kita. Jadi kecintaan kita kepada dunia ini tidak membahayakan kita. Nah, kemudian berkata penulis, ya, hafizahullah taala, wa qad a'rada ta'ifatun minas sufiyah an tilkal waqi'iyah fil insan. Dan sekelompok sufiyah mereka berpaling dari realita tersebut, realita yang ada pada manusia. Berpaling dari hal tersebut. Falam yaltafitu ila nawazil insan wa gharaizihi. Ya. Di mana, ya,
mereka tidak melihat, ya, tidak menoleh kepada nawazi al-insan, ya, kepada gozirah atau kepada apa kecenderungan manusia, kepada tabiat manusia, ya. Wa khalaful fitrah as-sawiyah, mereka menyelisih fitrah yang lurus, ya. Walihada atau walidha ta'adzara alaihim qamut tilkal gharaiz, oleh karena itu mereka tidak bisa, ya, menahan kecenderungan tersebut, ya. Akhirnya apa? Tsumma intakasu ilal ighraq fi syahwat wal ibahah, akhirnya apa? Berbalik kondisinya, sehingga mereka tenggelam dalam syahwat dan perkara-perkara yang mubah. Tadinya betul-betul ingin lepas dari duniawi dan itu tidak mungkin, ya. Ujung-ujungnya apa? Dia tenggelam dalam syahwat, ya. Nah, maka kita sering mendengar misalkan apa ada kasus, ya, yang dia tidak, dalam keyakinannya dia nggak mau nikah, kemudian sampai ada kasus akhirnya apa? Terjadi pencabulan misalkan. Nah, itu akibat apa? Menyelisih fitrah. Akibat menyelisih fitrah tersebut, ya. Taib. Laqad hadatsa Ibnu Jauzi an hada as-sinf mubinan sabab inhirafihim faqala. Ya, Ibnu Jauzi telah berbicara tentang kelompok ini, menjelaskan sebab penyimpangan mereka. Beliau mengatakan, inna qauman minhum waqa'a lahum anal murad riyadatun nufus litakhallus min aqdariha al murdiyah, falamma raduha muddatan ra'au ta'adzara as-safa qalu ma lana nut'ib anfusana fi amrin la yahsul li basharin fatarakul amal. Ya, kata Ibnu Jauzi, sesungguhnya suatu kaum dari mereka, mereka memahami bahwasanya yang dimaksud dengan melatih diri supaya diri tersebut bersih dari kotoran-kotorannya yang tercela, ya, maka tatkala mereka cenderung atau ridho kepada hal tersebut beberapa saat, ya, berusaha untuk seperti itu, gitu kan. Jadi meninggalkan perkara-perkara duniawi itu karena dia itu dianggap sebagai kotoran-kotoran jiwa. Kemudian dia melihat nampaknya jiwa ini tidak mungkin bisa bersih, merasa kesulitan. Ya, nampaknya tidak mungkin jiwa ini bisa sofa, bisa bersih. Nah, akhirnya apa? Putus asa. Akhirnya putus asa dan mengatakan, ya, ngapain kita membuat diri kita capek di dalam perkara yang tidak mungkin manusia menggapainya. Akhirnya apa? Fatarokul amal. Akhirnya mereka meninggalkan amal. Ya. Wa kashafa hadha talbis annahum dhannu, atau wa kashfu hadha talbis annahum dhannu annal murad qam'u ma fil bawatin minas sifat al basyariyah mithlu qam'i syahwah wal ghadab wa ghairi dzalik. Maka menyingkap talbis iblis tersebut, ya, bahwasanya mereka mengira yang dimaksud, ya, dengan riyadah tadi, ya, dengan melatih jiwa tadi untuk supaya sampai kepada kesucian adalah menekan, ya, atau menghilangkan apa yang ada di dalam batin berupa sifat-sifat manusiawi. Contohnya apa tadi? Membunuh syahwat, ya, membunuh syahwat, kemudian membunuh amarah dan yang lainnya, ya. Laisa hadza muradu syar'i. Maksud dari syariat bukan itu. Syariat tidak memerintahkan kita untuk membunuh syahwat. Syariat tidak memerintahkan kita untuk istilahnya apa? Menghilangkan amarah, enggak.
Tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan syahwat dan menghilangkan amarah secara keseluruhan, tidak. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Wala yutasawwar izalatu ma fit tab'i birriyadah. Karena tidak terbayangkan menghilangkan sesuatu yang ada pada tabiat dengan riyadah tadi, dengan pelatihan tadi atau dengan latihan-latihan tadi. Wa innama khuliqatish syahawat li faidatin. Tidaklah syahwat itu diciptakan melainkan karena suatu faidah. Ada faidahnya. Ya. Id laula syahwatu ta'am halakal insan. Karena kalau seseorang tidak memiliki syahwat untuk makan, kira-kira gimana? Mati. Ya, halakal insan, manusia akan mati ketika dia tidak memiliki syahwat untuk makan. Maksudnya syahwat itu keinginan untuk makan, dia akan mati. Ya. Laula syahwatun nikah in qata'a nasl. Kalau seseorang tidak memiliki syahwat untuk menikah, keinginan untuk menikah, maka nasl itu akan terputus, keturunan akan terputus. Ya. Demikian juga laulal ghadab lam yadfal insan an nafsihi ma yu'dhih. Kalaulah bukan karena sifat amarah, maka seseorang tidak bisa membela dirinya dari perkara yang mengganggunya. Dia tidak bisa defensif. Ya, tidak bisa membela diri kalau tidak punya amarah. Ya. Taib. Wa innamal murad minar riyadah kafun nafsi amma yu'dhi min jam'i dzalika wa raddiha ila al-i'tidal fi. Jadi yang dimaksud dengan riyadah, dalam istilah suluk, yang dimaksud dengan riyadah, ya, yang dimaksud dengan melatih jiwa, melatih diri, ya, adalah menahan jiwa atau menahan diri dari perkara yang bisa mengganggunya, ya, dari seluruh perkara tersebut, dan mengembalikannya supaya i'tidal, supaya seimbang. Jadi tujuan dari itu supaya jiwa kita seimbang. Ya, makanya tadi Islam tidak memerintahkan misalkan seseorang menghilangkan syahwat sama sekali, tapi diatur. Ya, diatur. Diperbolehkan kepada hal-hal yang dihalalkan. Kemudian ditahan supaya tidak jatuh kepada yang diharamkan. Itu yang dimaksud dengan riyadhah. Nah, wa qad madahallahu azza wa jal min nahi nafsi anil hawa, ya. Dan Allah azza wa jalla memuji man nahan nafsa anil hawa, ya, orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu yang tercela, ya. Jadi Allah memuji man nahan nafsa anil hawa, orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu yang tercela, ya. Wa innama tantahi amma tatlubuhu, ya. Walau kana talabuhu qad zala an tabiha mahtajal insan ila nahiha. Nah, hanya saja, ya, hawa tersebut akan berhenti dari apa yang dicarinya, ya, akan berhenti ketika mendapatkan apa yang dicarinya, ya. Maka walau kana talabuhu qad zal an tabiha, kalau sekiranya pencariannya telah hilang dari tabiatnya, mahtajal insan ila nahiha, maka seseorang tidak butuh untuk menghalanginya atau melarangnya. Qad qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wal kadzimina al ghaiz. Nah, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadzimina al ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan amarah. Ya, amarah itu ditahan. Dan Allah tidak mengatakan wal fakidinal ghaiz, orang yang hilang amarahnya, enggak. Ya, orang yang kehilangan amarah, tapi orang yang menahan amarah. Berarti amarahnya ada enggak? Ada, tapi diarahkan. Ya, amarahnya ada tapi diarahkan. Ya, wal kadzm, dan yang dimaksud al kadzm adalah raddul ghaiz. Artinya apa? Menahan amarah. Ya, dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, yaitu menahan amarah.
Taib, idafatan ila dzalika fa inna ba'd arbabil zuhud was suluk qad ahmalu hadzal janib al-waqi'i wa hamalu anfusahum ma la qibala lahum bih haitsu qalu kalimat lam yufakkiru fi awaqibiha wa athariha kama yudhkar an Samnun al-Muhib anhu kana yaqul wa laysa li fi siwaka hadhun fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Ya. Jadi para penganut zuhud dan suluk, jadi mereka melalaikan sisi realita tersebut. Ya, melalaikan sisi realita tersebut. Ya. Dan mereka membawa diri mereka sendiri kepada perkara yang mereka tidak bisa menghadapinya. Ya. Di mana mereka berkata dengan suatu kalimat yang tidak mereka fikirkan akibat dan dampaknya. Ya, tidak mereka fikirkan akibat dan dampaknya. Sebagaimana disebutkan dari Samnun al-Muhib, bahwasanya dia mengatakan laisa li fi siwaka hadzun. Ya, tidak ada bagiku pada selainmu bagian. Ya. Fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Artinya silahkan uji aku sekehendakmu. Jadi seakan-akan dia menantang, ya Allah silahkan uji saya sekehendakmu. Ya, saya tidak punya keinginan apapun. Silahkan uji sekehendakmu. Nah, ini yang seperti ini tidak sesuai. Ya, justru kita meminta afiyah, minta keselamatan. Ya, minta perkara yang baik-baik. Ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga fa akhadhal asr min sa'atihi ay husira bauluhu. Ya. Maka ketika itu dia menahan kencingnya. Ya, jadi ketika itu dia menahan kencingnya. Fa kana yaduru alal makatib yufariqu al zauj ala sibyan. Ya. Wa yaqul ud'u li amikum al kadzdzab. Baik. Jadi tadi diriwayatkan dari Samnun al-Muhib bahwasanya dahulu dia pernah mengatakan laisa li fi siwaka hadzun, tidak ada bagiku dari selainmu bagian. Fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Maka silahkan berikan ujian kepadaku sekehendakmu. Nah, ini menunjukkan sebetulnya dia ingin menunjukkan bahwasanya dia betul-betul menerima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang jadi tujuannya. Akan tetapi dia mengucapkan kalimat yang dia tidak berpikir akibatnya. Ya. Nah, kemudian fa akhadhal asra min sa'atihi. Maksudnya apa? Ketika itu dia menahan kencingnya. Fa kana yaduru alal makatib. Ya, dan dia ketika itu bolak-balik di makatib, ya, yufariqu al jauz ala sibyan, membagi-bagikan kelapa kepada anak kecil. Dan dia berkata ud'u li amikum al-kadzdzab. Ya. Dia berkata kepada anak-anak, doakanlah paman kalian yang tukang bohong ini. Dia mencela dirinya sendiri. Ya, doakanlah paman kalian yang tukang bohong ini. Wa fi riwayatin annahu qala, dalam riwayat lain dia mengatakan, ya Rabb, qad raditu bi kulli ma taqdihi alayya. Ya Rabb, aku ridha dengan segala apa yang Kau tetapkan untuk diriku. Ya, ini dari sini kalimat ini nggak ada masalah sebetulnya. Jadi ya Allah, aku ridha dengan segala apa yang Kau tetapkan untuk diriku. Fahtubisa bauluhu arba'ata asyara yauman. Kemudian dia menahan kencing selama 14 hari. Ya, nahan kencing selama 14 hari. Nah, fakana yaltawa kama taltawal hayyah ala ramal. Ya, maka ketika itu dia bergelinding-gelinding gitu kan.
seperti ular bergelinding-gelinding di atas pasir. Luar leor ya kalau bahasa Sunda ya. Nah, dia yaltawa yaminan wa shimalan. Ya, dia bulat belok ini ke kiri dan ke kanan. Falam atlaqa baulahu, kalau tatkala dia sudah tidak tahan, dia mengeluarkan air kencingnya. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, tubtu ilaiki, ya Allah, aku tobat kepadamu. Ya. Aku tobat kepada dia, menganggap menahan kencing itu merupakan ibadah. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan kencingnya, dia merasa berdosa. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, tubtu ilaik. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Ya, padahal kalau kembali kepada hadis, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafiuhu ala akhbasan, kan? Tidak boleh salat, ya. Maksudnya apa? Tidak ada salat ketika dihidangkan makanan, maksudnya makan dulu baru salat, ya. Dan tidak pula ya, tidak ada salat ketika dia sedang didorong oleh al-akhbasan, maksudnya dia tidak kuat ingin buang hajatnya. Al-akhbasan ini yang dimaksud adalah menahan BAB atau BAK. Nah, gitu kan? Seperti itu. Berarti itu menunjukkan jangan ditahan itu. Ya, dan ketika ditahan itu berbahaya. Ya, ketika ditahan secara kesehatan itu berbahaya. Ya, bisa menyebabkan peradangan, ya, pada saluran kemih. Ya, kemudian kesananya kalau terus terjadi peradangan berdampak gagal ginjal. Nah, itu berbahaya. Nah, taib. Nah, kemudian ya, yaqulu Ibnu Taimiyah mu'alliqan ala hadhihi al-hikayah wa amsalihha. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari hikayat seperti tadi dan yang semisalnya, ya. Wa hadhil kalimat allati tasduru an sahibi halin lam yufakkiru fi lawazimi aqwalihi wa awaqibiha. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari sahibu hal tadi, orang yang memiliki keadaan seperti itu, dia tidak berpikir kelaziman dari ucapan-ucapannya dan akibat-akibatnya. Nah, kemudian la tuj'al tariqah wa la tuttakhad sabilan. Maka yang seperti itu tidak layak dijadikan tariqah dan tidak layak dijadikan jalan. Walakin qad yustadalu biha ala ma li sahibiha min ridha wal mahabbah wa nahwi dzalik. Akan tetapi ya, dari kalimat tersebut paling banter bisa diambil kesimpulan bahwasanya orang yang mengucapkannya dia memiliki sikap ridha dan kecintaan yang luar biasa dan yang semisalnya, ya. Kemudian wa ma ma'ahu min at-taqsir fi ma'rifati huquqil tariq. Nah, kemudian juga bisa diambil kesimpulan dari kalimat tersebut dan yang mengatakannya, nah, dia memiliki kekurangan di dalam mengetahui hak-hak tariq tersebut, ya. War Rasul sallallahu alaihim a'lamu bi tariqi sabilillah wa ahda wa ansah. Nah, ini patokannya. Maka para Rasul sallallahu alaihim lebih mengetahui tariqah, lebih mengetahui jalan, ya, lebih mengetahui tariq atau cara meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mendapat hidayah dan lebih tulus, ya, lebih murni, ya. Faman kharaja an sunnatihim, maka barang siapa yang keluar dari sunnah para rasul, wasabilihim, dan dari jalan mereka, kana manqusan mukhtian mahruma, maka dia keliru dan terhalang dari kebaikan. Nah, kemudian wa yushbihu hadzal arabi alladzi dakhala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam maridu kal farq. Nah, ada yang semisal itu. Ada yang semisal tadi Samnun tadi, yaitu orang Arab Badui yang dia ketika itu dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia sedang sakit.
ya, sedang sakit, di mana kondisinya seperti al-farah, seperti anak burung, ya. Faqal, kemudian Nabi bertanya kepadanya, ya, Nabi bertanya kepadanya, hal kunta da'autallaha bisyai'in, apakah kamu telah berdoa kepada Allah dengan suatu doa? Jadi Nabi menjenguk orang Arab Badu yang sedang sakit. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu telah berdoa kepada Allah dengan suatu doa? Faqala kuntu aku. Kemudian dia menjawab, aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'adzibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Nah ini, ya, ini apa, tidak selayaknya berdoa seperti ini, karena ini menunjukkan apa, semacam dia itu merasa kuat, menunjukkan dia merasa kuat, ya. Dia mengatakan, ya Allah, ya, sesuatu yang engkau akan mengazab aku dengannya di akhirat. Jadi sesuatu yang engkau pasti akan menghukumku nanti di akhirat dengan hukuman tersebut. Fa'ajilhu li fid dunya, maka segerakanlah untukku di dunia. Jadi dia meminta kepada Allah, jadi apa yang nanti akan Allah timpakan kepadanya berupa hukuman di akhirat, sudah, mending segerakan saja di dunia. Ya, orang Arab Badui tersebut mengatakan seperti itu, ya. Faqal, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, subhanallah la tastati'u ay la tutiqu, maha suci Allah, kamu tidak akan sanggup, ya, kamu tidak akan sanggup, ya. Halakulta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak meminta saja kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, itu kan lebih baik, ya. Berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, dan berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Nah, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku dari azab neraka, ya. Daripada kita tadi, ya, meminta supaya diturunkan hukuman, maksud orang Arab Badui tersebut dia ingin selamat di akhirat, ya. Maksud orang Arab Badui tadi dia ingin selamat di akhirat. Jadi kalau sekiranya nanti engkau akan menghukumku di akhirat dengan suatu hukuman, lebih baik sekarang saja di dunia, nanti di akhirat selamat. Nah, itu permintaan Arab Badui tersebut seperti itu. Maka ternyata kata Nabi, nggak layak seperti itu. Nggak usah seperti itu. Kenapa kamu tidak berdoa, Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya, kebaikan di dunia itu apa? Ya, kebaikan di dunia itu yang banyak. Di antaranya seseorang hidup di atas hidayah, itu kebaikan di dunia. Itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Jadi kebaikan dunia itu ketika dia hidup di dunia, hidup di atas petunjuk, baik dia dalam kondisi senang ataupun susah, dia tetap di atas jalur. Itu kebaikan di dunia, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia melakukan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata ulama, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu kehidupan di atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun keadaannya itu kehidupan baik di dunia. Nah, dan ini klop dengan hadis ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusannya akan menjadi baik baginya. Walaysa lidzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak akan dicapai kecuali oleh orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa dengan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Itu kehidupan yang baik. Jadi apapun kondisinya dia tetap di atas jalur. Ya, dia tetap di atas jalur. Nah, kemudian wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat di antaranya surga. Nah, kemudian yang paling tingginya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya kan? Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan al-husna. Al-husna kata ulama surga, wa ziyadah dan tambahannya kata ulama tafsirannya adalah an-nadhar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah dari api neraka. Oleh karena itu doa-doa Nabi itu tidak lepas dari makna doa ini. Contohnya apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Ya. Wal afaf. Afaf ini adalah akhlak, di mana seorang bisa menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa, ketakwaan. Ya, wal afaf, dan afaf tadi. Wal ghina, dan kecukupan. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya tadi ya, di antara ciri suluk syar'i tetap ya, memperhatikan kondisi mukallaf, artinya berjalan sesuai dengan dalil, sesuai dengan ketentuan syariat. Baik. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.